Tiba-tiba kami mendengar dia berkata begini nih. Sana geseran, sempit. Tak lama kemudian dia langsung membalikkan badan dan buru-buru turun dari kasur dengan wajah pucat ketakutan. Kami semua langsung kaget dan bertanya kenapa. Lalu kakak bilang kalau tadi dia mengira ada teman yang ikut tidur di sampingnya. Padahal dia tidur sendirian. Saat dia membalikkan badan, dia melihat sosok Selama hampir 1 bulan penuh, arwah Mbak Sayu sering mendatangi keluarga muda yang belum memiliki anak. Dalam satu malam, beberapa pasangan suami istri mengaku melihat sosok Mbak Sayu tidur di tengah-tengah mereka sambil tersenyum dengan wajahnya yang Panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 699. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Semoga sehat selalu dan segalanya dimudahkan ya. Amin. Sebelum nonton, jangan lupa buat yang lihat ini di YouTube, komen dan hype video ini ya. Hype. Gunakan hype sebaik-baiknya karena Gitu ya. seminggu cuma bisa 3 kali ya. Hype. Gitu. Apa tuh? Ya gitu kan. Tap. Oke, Okeng. di malam hari ini kita mau memberikan selamat sama seorang bocah yang telah memenangkan Guinness of Book of Record mengetik mouse dengan cepat. Anjir. Nggak penting banget ya. Maksudnya gimana? Gara-gara kemarin maraton Guinness Book of Record, terus gue cari-cari, akhirnya algoritma gue banyak Guinness Book of Record. Salah satunya adalah ngetik mouse cepet banget. Membentuk kata atau gimana? Enggak, ngeklik mouse. Oh, ngeklik mouse. Ngeklik Gue kira mouse, ngetik keyboard. Kelihatannya diem leh. Orangnya kayak gini Tapi doang. cepet gitu. Iya gini. Nanti lo lihat di YouTube, sumpah. Enggak, maksud Katanya gua- menang baik gitu. Cuman wah gila cepet banget pak. Sumpah gak bohong. Sebuah Kayak- skill. Kayak pertama kali dia aware kalau kayaknya gue bisa cepet deh main ginian. Itu gimana prosesnya ya? Lo lihat orang begini nih. Suka dari apaan ya? Ini orang belum mulai apa ya gitu. Pas di zoom tangannya Rin, Jarinya. begini. Wah, cepet itu banget. pasti banyak perempuan ngantri tuh. Ah! Aduh, goblok. Nah, kalau satu klik satu teriakan, gimana tuh ya berarti ya? Itu kan. Itu kalau gue pernah ngeliat ini yang orang Jepang kalau nggak salah, yang dia skipping ya. Skipping. Dalam 1 kali lompatan 8 kali muter ini ya. Skipnya. Tak gitu. Sekali lompatan pak 8 kali muter. Gak kelihatan talinya le. Aduh, ya Allah. Aneh-aneh orang. Oke. Oke lah, saya duluan kali ini akan membacakan cerita dari Kota Karawang. Pengirim ceritanya. Oh bukan, di asramanya justru. Halo mas, saya mau berbagi cerita tentang pengalaman yang pernah saya alami selama tinggal di asrama kebidanan di Kota Karawang. Awalnya saya mendaftar kuliah di salah satu kampus kebidanan di Karawang. Dan setelah diterima di kampus tersebut, saya diwajibkan tinggal di asrama karena mahasiswa tidak diperbolehkan pulang ke rumah kecuali saat libur kampus. Saya ditempatkan di salah satu asrama yang letaknya tidak jauh dari alun-alun kota, tepatnya di sebuah gang yang berada persis di samping pemakaman umum. Asrama yang saya tempati ini berupa rumah mewah bertingkat 2 dengan halaman yang cukup luas. Saat pertama masuk, saya disambut oleh ibu asrama dan bapak penjaga asrama. Setelah itu saya diarahkan menuju kamar yang berada di lantai 2. Di lantai 2 terdapat 3 kamar yang sudah ditempeli nama mahasiswa yang akan menempatinya. Di tengah lorong antar kamar terdapat meja dan kursi untuk belajar bareng-bareng. Kamar yang saya tempati berisi 10 orang. Kamarnya cukup luas, berisi beberapa kasur tingkat dan lemari pakaian masing-masing. Di dalam kamar juga ada kamar mandi lengkap dengan bathtubnya. Mewah nih. Malam pertama, saya dan teman-teman mulai berkenalan dan bercerita seperti biasa.
Tidak ada keanehan apapun dengan rumah ataupun kamar itu. Namun, selang beberapa hari kemudian mulai ada gangguan. Sekitar jam 12 malam saya terbangun karena mendengar suara bising dari luar kamar. Suaranya seperti ada orang yang sedang merapikan meja dan kursi. Karena penasaran, saya keluar kamar untuk ngecek. Tapi setelah saya lihat, tidak ada siapa-siapa. Akhirnya saya masuk lagi ke dalam kamar dan naik ke kasur. Kebetulan saya mendapat kasur bagian atas. Beberapa menit kemudian, saya mendengar suara gorden jendela dimainkan perlahan. Krek, krek. Suara seperti orang sedang membuka dan menutup gorden pelan-pelan. Awalnya saya mikir itu teman saya yang tidur di dekat jendela. Tapi setelah saya lihat, dia sedang tertidur pulas. Bahkan saat itu memang hanya saya yang terbangun. Karena mulai ketakutan, saya mencoba memutar ayat Al-Quran dari HP yang sedari tadi saya pegang. Tiba-tiba layar HP saya ngeblank putih semua dan tidak bisa dibuka. Di saat panik seperti itu, lampu kamar juga mulai mati hidup sendiri. Jeglek, nyala. Jeglek, mati lagi. Terus seperti itu. Sampai akhirnya saya loncat dari kasur tingkat dan turun ke kasur teman saya yang ada di bawah. Karena kegaduhan saya malam itu, semua teman sekamar akhirnya terbangun. Saya langsung menceritakan apa yang baru saja terjadi. Dan sejak malam itu, semua teman yang tidur di kasur atas memutuskan pindah tidur ke kasur bawah karena ikut ketakutan. Keesokan harinya sekitar jam 9 malam, saya dan teman-teman sekamar sedang berkumpul dan mengobrol seperti biasa. Salah satu teman saya, sebut saja namanya Kakak, saat itu sedang tiduran di kasur atas sambil mendengarkan kami ngobrol di bawah. Tiba-tiba kami mendengar dia berkata begini nih. Sana geseran, sempit. Tak lama kemudian dia langsung membalikan badan dan buru-buru turun dari kasur dengan wajah pucat ketakutan. Kami semua langsung kaget dan bertanya kenapa. Lalu Kakak bilang kalau tadi dia mengira ada teman yang ikut tidur di sampingnya. Padahal dia tidur sendirian. Saat dia membalikan badan, dia melihat sosok berbaju putih dengan bercak tanah merah melayang di sampingnya. Dari situ kami semua memutuskan tidur bersama di bawah dan tidak ada lagi yang berani tidur di kasur atas. Ketakutan kami berlanjut keesokan harinya. Saat itu saya memutuskan mandi di toilet lantai bawah bersama seorang teman menjelang maghrib. Di lantai bawah ada 2 toilet berdampingan. Saya dan teman saya masuk ke toilet masing-masing. Saya selesai mandi lebih dulu dan langsung naik ke kamar, meninggalkan teman saya sendirian di bawah. Tidak lama kemudian, teman saya tiba-tiba berlari naik tangga dan membuka pintu kamar dengan wajah pucat. Dia bilang, saat mandi tadi, dia mengira sedang ngobrol dengan saya. Karena setiap dia bicara, ada yang membalas dengan suara tertawa kecil. Tapi setelah dia selesai mandi dan keluar toilet, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Dan dipastikan saat itu memang tidak ada orang lain di sekitar toilet bawah. Beberapa hari kemudian, kami mulai memberanikan diri tidur di kasur masing-masing lagi karena merasa gangguan sudah tidak ada. Tapi saya dan Kakak tetap memilih numpang tidur di kasur bawah milik teman kami. Suatu malam, saya dan satu teman lain masih mengobrol sampai larut malam. Lalu kami iseng berkata, coba pura-pura merem yuk, mumpung jam 12 malam. Mau tahu bakal ada gangguan lagi apa enggak? Dan ternyata, begitu kami memejamkan mata, kasur kami tiba-tiba seperti diguncang keras. Kencang sekali. Sampai saya langsung bilang, lu ngerasain gak apa yang gue rasain? Teman saya menjawab dengan suara gemetar, please, gue takut. Ini kencang banget. Gue gak berani buka mata. Saya juga sama, tidak berani membuka mata sama sekali. Kami hanya bisa berdoa sampai akhirnya guncangan itu berhenti sendiri. Keesokan paginya, Kakak ternyata mengaku melihat kejadian malam hari itu. Katanya, saat saya dan teman saya sedang berdoa ketakutan, dia melihat ada sosok hitam besar yang sedang mengguncang-guncangkan kasur kami. Setelah kejadian itu, saya, Kakak, dan beberapa teman lainnya memutuskan untuk pulang pergi dari rumah dan tidak mau lagi menetap di asrama itu.
Sebenarnya ceritanya masih panjang bang, tapi segini dulu aja. Nanti saya lanjut ceritanya. Oke, itu tadi ya. Oh, identitasnya nggak disebutin ya. Berarti ini kejadiannya itu di asramanya. Asramanya. Asrama kebidanan di Kota Karawang ya. Lokasinya tuh ada di sebuah gang yang persis di samping TPU, deket dari alun-alun kota. Oke. Oh ya, kalau dilihat sih memang di Karawang ada ya. Kan kuliah kebidanan gitu. Jadi ada beberapa peristiwa horor yang dialamin ya. Pertama tuh cuma suara-suara jendela doang, suara hordeng. Betul. Terus pas dia coba puter Al-Quran di handphone, HP-nya ngeblank gitu ya. Terus lampunya mati nyala, anjir serem banget kayak film horor ini. Apa ini ya? Bisa sih nih, banyak nih. Apa? Ini Kampusnya. kalau lo pikir ya kampus ya asramanya. Nah tapi ya cerita-cerita seperti ini tuh gua sedikit apa ya, kayak kok bisa ya gitu. Masalahnya nih 10 orang gitu loh pak. Ya lu protes aja kalau 10 orang nih kenapa sih gitu, ada apa sih. Dan semuanya mengalami dan mengalaminya tuh vulgar gitu. Terang-terangan. Iya. Ya kan terang-terangannya tuh pakai banget dan di semuanya diganggu gitu. Kalau cuman dia doang sendiri sih kayak yang lain siapa? Yang akhirnya kita take down ceritanya. Yang mana? Itu yang dia di asrama yang diganggu. Siapa? Kita take down. Teman kita Tom Cuk. Oh kan kagak kita take down ceritanya. Oh enggak ya, enggak jadi Kagak. ya. Ada ya. Oh yang ke notice, yang boarding ke notice sama school. ya, boarding school kan dia doang tuh yang ngerasain gitu. Kalau ini kan 10-10-nya nih pak ngerasain dan vulgar gitu kejadiannya. Ganti-gantian ya, semuanya Iya. kebagian. Tadi terakhir yang ngelihat makhluk besar itu berarti siapa? Kakak cerita. Dia Dia dan temannya yang berdoa ketakutan tuh diguncang-guncang. lagi digoyang-goyangin tuh, Iya. dioyak-oyak sama si genderuwo itu. Sebelumnya temennya yang di atas, Yang itu tuh yang mana? yang kena ini Geseran geseran, yang itu. iya. Terus jadi semuanya tidur di bawah 10-10-nya. Maksud gue kayak apa iya gitu. Kalah kali manusianya gitu ya. Kenapa Iya. kalah? Apa iya gitu. Dan kan bukan cuma 10 orang kan yang ada di asrama itu, banyak banget gitu. Anggaplah 30 orang berarti. Kalau ada 3 kamar dia bilang tadi. Iya gitu. Mungkin gak ada satu orang yang benar-benar berani. Biasanya tuh kan kalau ada satu orang yang berani nular gitu. Sama halnya dengan ketakutan. Ya benar. Keberanian tuh menular, ketakutan pun apalagi gitu, lebih gampang menularnya. 10 pak tapi Iya gitu. Namanya kebidanan, wajar aja gitu. Bidan. kecuali kebatinan ya. Nah, kalau kebatinan ada gerusa-gerusu gitu langsung Bersepuluh-sepuluhnya tuh. Iya. Gitu kalau kebatinan. 10-10-nya tuh. Kampus kebatinan, Gitu. prodi kebatinan. Sekolah tinggi ilmu sihir, prodi kebatinan. Baju hitam semua tuh. Hogwarts. Hogwarts. Jembur. Itu masuk angin bahorok begitu. Dan mereka bisa kopdar di TikTok tuh lo, lucu banget. Yang lewat live Iya. kirim-kiriman itu. Apa? Yang kirim-kiriman. Yang berlima tuh Iya. dalam. Ada yang stay aja gitu. Ambil rokok, ada. penting bacaan. Ada yang ngirimin gelas kopi. Iya. Keren. Negaramu cu. Lah mau gimana pak? Ya. Nanti gua ya kan sampai ada Yang mantep mah ini di Instagram gue suka nge-like-in sama komen-komenin tuh. apaan? Ada orang pokoknya daerah Jawa Barat lah. Tarik. Tahu gak sih lo? Masa lo Ini gak pernah lihat sih? kreator. Hah?
Kreator. Kagak, jadi ada padepokan Le. Iya, ada orang lari nih. Ayo lari, ambil dompet ya. Set, tarik. Set. Oh. Itu. Terus ada yang ini. Aduh. Ada orang ceritanya mau mukul gua nih. Terus Lari kan? enggak, linglung. Langsung. Sumpah demi Allah. Sumpah. Enggak, maksud gua Sumpah. Linglung, ling. Masa gitu? kenapa tidak digunakan untuk menyelamatkan kondisi negara ya? Ya itu dia. Maksud gua gitu. kan lo udah superhero itu. Makanya ada orang mau jahat sama lu, linglung. Koruptor gitu. Ngaku. Kan tinggal ngaku. Iya. Minimal gitulah. Berfungsi buat negara sedikit lah. Apa username-nya ya? Maksud gue, kalau memang bisa sesimpel itu, ayolah bantu negara ini bisa menjadi lebih berkembang, lebih maju. Tangkap koruptor dengan hanya satu, Mampus ada ini loh maksud gue loh. dengan satu kata, ngaku. Linglung. Kepleset gitu. Tarik jatuh. Iya, tarik Emang jatuh gitu. Enak banget kan. Ada orang mau korupsi, ya Ya kan? kan. Kepleset. Linglung. Sumpah bro, Iya. superhero itu jatuhnya The Incredible. Iya, makanya superhero. Kalau ada yang percaya ya. Enggak, gua berdiri gua percaya sama dia, tapi gua akan memaksa dia untuk berguna buat negara. Ya buat dia itu berguna buat negara dengan skala yang dia perbuat sekarang. Kan nolongin orang dari kejahatan. Masalahnya, kan ini kan dia kan udah sepakat buat ditonton jutaan orang. Berarti kan real kemampuannya, Pak. Lah, iya. Asli, bener kan? Lah, iya. Ada evidence-nya bro, gua ini melakukan ini. Berarti dia sudah tidak ngumpet-ngumpet lagi nih. Iya. Seperti orang yang memang punya skill, punya jago enggak lagi. Ya ayo, berdayakan. Kan jawabannya gampang, tinggal dibales. Pejabat dukunnya lebih kuat mas. Beres. Ilmu Ini kan saya bukan nanya. dukun, superhero. Beda, Ya Pak. udah, bener dah. Beda, Pak. Percaya gue, keren. Ini superhero, Bos. Bener superhero, jujur. Ih. Tinggal ada pakaiannya aja nanti. Pakai saya. Hologram Baju latex, kayak apa? baju latex. Tapi gara-gara cerita ini dan beberapa cerita yang lain, beberapa cerita sebelum episode ini, gue punya satu teori tentang pengirim cerita dah. Apa? Nanti off air aja atau besok ya nantilah. Di membership aja. Di membership Ya, aja, di di membership membership. Ya, di membership aja. Kayak pada aktifin membership ya. Ya, benar. Oke, lanjut. Cerita ini terjadi langsung aja ini dia. Kagak ada perkenalan. Beneran kagak ada perkenalan. Oke. Jadi cerita ini terjadi pada pertengahan tahun 2000. Saat itu saya masih kelas 6 SD. Latar ceritanya berada di kampung halaman saya di Banyuwangi, tepatnya di sebuah desa yang berada di dekat kaki Gunung Raung. Oke. Desa itu sangat asri. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan peternak. Namun bagi keluarga yang tidak memiliki lahan, menjadi TKW adalah salah satu cara tercepat untuk mendapatkan uang. Sayangnya bukan hanya menjadi TKW yang dipilih sebagian orang untuk mencari penghasilan. Ada juga beberapa keluarga yang rela menjual anak perempuannya menjadi pekerja seks komersial, baik di Bali maupun di Banyuwangi sendiri. Hal itulah yang terjadi pada seorang perempuan yang akan saya samarkan namanya menjadi Mbak Sayu. Mbak Sayu terkenal sebagai kembang desa. Wajahnya cantik dan parasnya sangat lembut. Namun naas, ia akhirnya menjadi PSK karena dijual oleh ibunya sendiri kepada seorang warga desa yang sudah lama menjadi mucikari di Bali. Singkat cerita, Mbak Sayu yang awalnya polos dan tidak mengerti apa-apa akhirnya berubah karena tuntutan ibunya. Ia diharuskan bisa bersaing dengan perempuan lain dan mengirim uang dalam jumlah besar setiap bulan. Lama-kelamaan Mbak Sayu berubah menjadi sosok yang liar dan bahkan memasang susuk di hampir seluruh bagian tubuhnya. Cerita berlanjut,
Suatu hari ibunya mendapat tawaran yang lebih besar dari seorang laki-laki yang berniat memperistri Mbak Sayu. Sebagai gantinya, si ibu akan mendapat jaminan uang bulanan. Dan sekali lagi, Mbak Sayu menuruti keinginan ibunya. Padahal sebelumnya ia sempat bertengkar hebat dan meneriaki ibunya karena merasa lelah dengan semua perlakuan yang diterimanya selama ini. Setahun setelah menikah dengan laki-laki yang tidak dicintainya, datang kabar bahwa Mbak Sayu meninggal dunia akibat KDRT. Tubuh dan wajahnya hancur karena sering dipukuli suaminya. Awalnya ibunya tidak mau jenazah Mbak Sayu dibawa pulang. Namun karena desakan keluarga besar, akhirnya Mbak Sayu dimakamkan di tanah kelahirannya sendiri. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Malam-malam di desa kami berubah menjadi sangat mencekam selama hampir 1 bulan penuh. Arwah Mbak Sayu sering mendatangi keluarga muda yang belum memiliki anak. Dalam satu malam, beberapa pasangan suami istri mengaku melihat sosok Mbak Sayu tidur di tengah-tengah mereka sambil tersenyum dengan wajahnya yang hancur. Jika ada laki-laki muda yang tidur sendirian, Mbak Sayu akan mendekap tubuh mereka dari atas. Tidak hanya itu, warga yang biasa mandi di sungai menjelang maghrib juga mulai diteror. Sosok Mbak Sayu sering muncul di jalan pulang mereka. Karena kejadian itu semakin sering terjadi, ibu Mbak Sayu akhirnya kabur meninggalkan desa. Namun justru setelah kepergiannya, arwah Mbak Sayu semakin marah. Warga sering mendengar suara perempuan menangis berkeliling desa pada malam hari. Beberapa warga juga mengaku didatangi sosok Mbak Sayu yang terus menanyakan keberadaan ibunya. Akhirnya tidak ada lagi warga yang berani tinggal sendirian di rumah. Mereka memilih tidur bersama-sama di masjid. Tidak ada yang berani mandi di sungai saat maghrib. Bahkan semua orang harus sudah berada di rumah sebelum jam 3 sore. Menjelang malam, warga akan berkumpul di masjid dan tidur di sana bersama-sama. Pernah suatu ketika, warga mencoba menyiram makam Mbak Sayu dengan air garam kasar, air cucian beras, dan daun kelor. Namun anehnya, beberapa saat kemudian, makam itu selalu kembali bersih. Daun-daun kelor yang ditaburkan juga seperti disingkirkan oleh seseorang. Warga mulai benar-benar ketakutan dan bingung harus gimana. Akhirnya melalui pihak keluarga, warga meminta ibu Mbak Sayu untuk kembali pulang dan meminta maaf di makam anaknya. Setelah si ibu meminta maaf, suasana desa perlahan berubah menjadi lebih tenang. Warga mulai bisa tidur nyenyak kembali. Sebelumnya, saat tengah malam kami terbangun, jangankan berani jalan ke kamar mandi, bahkan untuk napas saja rasanya takut. Kami merasa terus diawasi. Sampai ada ketakutan dalam diri kami. Kalau gerakan napas kami yang naik turun terlihat jelas, wajah Mbak Sayu akan tiba-tiba muncul di hadapan kami. Begitulah cerita yang bisa saya bagikan. Terima kasih Bang Bimo, Bang Danu, dan seluruh pendengar podcast Malam Kliwon. Wah, ini baru urban legend ini. Yo, Merinding meneror kalau ini Takut meneror. Mbak Sayu. Jahat ya tapi ibunya ya. Gue tuh kasihan sebenarnya. Lebih ke apa ya ini ya? Pilu ya. Kejadian dulu ya ini ya. 2000-an, 2000 Bener. di Banyuwangi. Ya. Aduh, ya ampun. Tapi kalau sampai satu warga desa tidur bareng-bareng di masjid tuh santer banget berarti ini ya. Kayak sekampung tuh bisa ngevalidasi kejadian ini gitu. Sebanyak-banyaknya sedikit-dikitnya berapa sih? Tetap banyak kan. Let's say 100 orang gitu. 100 orang ya. Iya. Biasanya satu desa di kampung tuh berapa puluh kakak gitu kan ya. Ya anggaplah 100 orang tidur di masjid begitu. Gede juga masjidnya Rame. tapi Pak. Iya, gede juga tuh masjidnya. Muat kalau masjid mah. 100 orang mah dikit. Iya sih. Serem ya. Gue tuh merinding tadi gue. Udah lama gak merinding nih dengar cerita. Ini buat judul nih berarti. Sayu
Di mana kamu? Judulnya gitu, Sayu. Enggak, judulnya ini. Hey Sayu, hey Sayu. Sayu. Takut gue, bro. Mbak. Maaf ya, Mbak. Iya. Canda ya, Mbak. Wah, itu Takut gue. Tadi Dencil mau bilang Sayu gitu. Sayu. Tukang sayur. Sahur. Oh, Sahur itu. Mati lu ditongolin. Canda ya, Mbak. Takut gue. Enggak, masalahnya itu loh tadi loh. Kalau detak jantung dan napas kita tuh sampai gitu kan Dia angin muncul. gitu kan, dia muncul. Gila batin gue. Enggak deh, nanti off air aja dah. Oke lah, Ya, menarik nih. ini cerita yang cukup bikin gue merinding sebenarnya. Udah lama kita Iya. nggak dapat cerita serem kayak gini ya. Semoga Mbak Sayu tenang di alam sana. Jangan ganggu Dencil, Iya, ganggu Karim aja. Nggak apa-apa. Gue pengen lihat. diganggu Mbak Uyas lo. Ih, naik motor kan lu ke Rawahingkik. Nebeng. Deh, Mbak Sayu demen Vespa. Iya, Tahu. pas Matic Iya, tanya. tahu Iya. dia. Iya. Demen Vespa dia. Mbak Sayu udah lama nyari orang pakai jaket umbro. Iya. Dan naik Vespa warna hijau nggak jelas. Itu. Hijau burem. Apalagi motornya nggak ada behelnya tuh. Mbak Sayu suka banget tuh. Iya. Jadi begini pegang. Ya, Ih, 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 ih,